Perkenalkan, saya Noviana Syarifati Zahra, NIM 2207026102 dari kelas di 2D. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jaringan saraf atau neurologi. Video ini guna untuk memenuhi nilai ulangan akhir semester mata kuliah anatomi fisiologi yang diambil oleh Budikta Kurniasanti. Topik pembahasan saya kali ini yang pertama ada pengertian sistem saraf, yang kedua ada fungsi sistem saraf, yang ketiga bagian-bagian sistem saraf, yang keempat mekanisme hubungan antar saraf, yang kelima macam-macam gerak, yang keenam perbedaan saraf kranial, spinal, simpatik, dan parasimpatik, dan yang terakhir ada penyakit pada sistem saraf. Langsung saja pada materi pertama, yaitu pada sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem yang terdiri dari jaringan saraf yang kompleks yang ditemukan pada manusia dan hampir pada semua hewan. Sistem saraf bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan mengatur berbagai fungsi tubuh serta menghubungkan organ-organ tubuh dengan otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf sendiri terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu sistem saraf pusat atau SSP yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Dan yang kedua yaitu ada sistem saraf tepi atau SST yang terdiri dari saraf-saraf yang terletak di luar otak dan sumsum tulang belakang. Jaringan saraf manusia terdiri dari jutaan sel saraf atau neuron yang saling terhubung membentuk jalur komunikasi yang kompleks. Setiap neuron ini memiliki sel yang berisi inti sel dan cabang-cabang yang disebut dengan dendrit dan akson. Selanjutnya yaitu ada fungsi sistem saraf. Fungsi sistem saraf sendiri adalah untuk menerima informasi dari lingkungan eksternal dan internal, memproses informasi tersebut dan menghasilkan respon yang sesuai. Nah, berikut ini ada beberapa fungsi dari sistem saraf, yang pertama ada fungsi sensorik, yang bertugas untuk mengumpulkan informasi atau penghubung dari dalam dan luar tubuh melalui indera. Yang kedua ada fungsi motorik, untuk mengatur dan mengendalikan kerja otak, kelenjar, dan organ sehingga dapat merespon dengan tepat. Selanjutnya yaitu ada mengatur respon terhadap rangsang atau mengirimkan informasi ke otak dan sumsum tulang belakang. Selanjutnya pembelajaran dan memori atau disebut proses-proses kompleks yang terjadi di otak saat kita belajar sesuatu yang baru dan membentuk memori jangka pendek dan jangka panjang. Selanjutnya ada pengendalian emosi dan perilaku dan lain sebagainya. Jadi, itulah beberapa dari fungsi sistem saraf. Selanjutnya, bagian-bagian sistem saraf, yaitu yang pertama ada neuron atau sel saraf. Yang kedua, neuroglia atau sel glia. Yang ketiga, sinapsis atau penghubung antar neuron. Yang keempat, sistem saraf pusat atau SSP. Nah, sistem saraf pusat ini terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Otak sendiri merupakan pusat pengendalian utama dari sistem saraf, sedangkan sumsum tulang belakang merupakan saluran panjang yang melintasi tulang belakang, berfungsi sebagai jalur komunikasi antara otak dan bagian tubuh lainnya untuk mengirimkan sinyal saraf dari otak ke organ tubuh dan sebaliknya. Terus ada sistem saraf tepi atau SST yang terdiri dari sistem saraf somatik dan sistem saraf autonom. Sistem saraf somatik sendiri terdiri dari saraf-saraf yang menghubungkan kulit, otot kerangka, dan indera seperti mata dan telinga dengan SST yang memungkinkan kita untuk merasakan rangsangan dan melakukan gerakan sadar. Sedangkan sistem saraf autonom untuk mengatur fungsi tubuh yang tidak dikendalikan secara sadar, seperti detak jantung, pencernaan, dan pernapasan. Jadi sistem saraf somatik itu yang merasakan rangsangan dan melakukan gerakan sadar. Sedangkan sistem saraf autonom untuk mengatur fungsi tubuh. Nah, sistem saraf ini dikendalikan secara tidak sadar ya, seperti tadi detak jantung, pencernaan, pernapasan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada sistem saraf kranial. Sistem saraf kranial adalah sepasang saraf yang langsung berasal dari otak
dan membantu mengontrol sebagai fungsi motorik dan sensorik di kepala dan leher. Selanjutnya adalah neuron. Neuron ini merupakan salah satu sel saraf, bagian utama dari sel saraf. Neuron adalah sel saraf dasar dalam sistem saraf. Mereka bertanggung jawab untuk mengirimkan rangsangan dalam bentuk impuls saraf dari reseptor ke pusat saraf, serta menghantarkan rangsangan dari pusat saraf ke otot dan kelenjar. Neuron sendiri terdiri dari 3 komponen utama, yaitu ada dendrit, badan sel, dan akson. Dendrit ini berfungsi menerima sinyal dari neuron lain, sedangkan badan sel memproses sinyal yang dari dendrit, dan akson berfungsi sebagai mengirimkan sinyal ke neuron lain. Dan ada bagian lainnya, yaitu seperti nukleus, lobung myelin, SOS1, nodus ranvier, dan sinapsis. Bagian-bagian neuron sendiri, yaitu pertama tadi ada dendrit, atau serabut sel saraf pendek yang bercabang-cabang. Dendrit merupakan perluasan dari badan sel, berfungsi menerima dan mengantarkan rangsangan ke badan sel. Kemudian badan sel, yaitu bagian yang paling besar dan pengendali seluruh aktivitas dari sel saraf. Fungsinya untuk menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskannya ke dalam akson. Badan sel saraf ini mengandung sitoplasma, nukleus, mitokondria, badan Golgi, dan neurofibril. Kemudian nukleus atau inti sel saraf berfungsi sebagai pengatur kegiatan sel saraf atau neuron. Kemudian ada neuron atau akson, serabut sel saraf panjang dan memiliki cabang tunggal. Akson ini berukuran lebih besar serta lebih panjang. Akson berperan dalam menghantarkan impuls dari badan sel menuju efektor seperti sel otot atau sel kelenjar. Selanjutnya ada selubung myelin atau selaput pembungkus neurit, tersusun dari lemak yang berwarna putih, kekuningan, dan bersegmen. Kemudian ada sel SOS1 atau sel yang mengelilingi selubung myelin, berfungsi untuk mempercepat jalannya impuls, menyediakan nutrisi, dan membantu regenerasi dan myelin. Kemudian ada nodus ranvier atau lekukan di antara dua segmen, berfungsi sebagai loncatan impuls saraf agar sampai lebih cepat ke tempat tujuan. Dan kemudian ada sinapsis atau celah yang terdapat pada pertemuan satu neuron dengan neuron lainnya. Nah, setiap sinapsis ini menyediakan koneksi antar neuron sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran informasi antar neuron dalam bentuk zat kimia yang disebut neurotransmitter. Pada ujung neurit setiap sel saraf terdapat sebuah ambang disebut bulbus akson yang akan menghasilkan neurotransmitter. Nah, klasifikasi sel saraf sendiri ada dua ya. Yang pertama, klasifikasi berdasarkan fungsi, yang kedua berdasarkan struktur. Klasifikasi berdasarkan fungsi, yang pertama yaitu neuron sensorik atau aferen, fungsinya menerima rangsangan yang datang kepada tubuh atau panca indera. Kemudian mengantarkan impuls atau rangsangan dan meneruskannya ke pusat saraf yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua, neuron motorik, fungsinya untuk mengantarkan impuls dari pusat saraf yaitu otak dan sumsum tulang belakang menuju ke efektor atau otot dan kelenjar. Yang ketiga ada neuron interneuron. Neuron ini banyak ditemukan di otak dan sumsum tulang belakang. Neuron ini menghubungkan neuron sensorik dan neuron motorik atau menyampaikan informasi ke seluruh neuron lain. Sedangkan berdasarkan strukturnya dibagi menjadi 3 juga, yaitu ada neuron multipolar atau sel saraf yang memiliki satu akson dan banyak dendrit pada badan selnya. Yang kedua neuron bipolar, sel saraf yang memiliki 2 jaluran sitoplasma atau dendrit pada badan selnya. Yang ketiga neuron unipolar atau pseudo-unipolar, yaitu sel saraf yang hanya memiliki satu jaluran sitoplasma pada bagian selnya. Yang B ada neuroglia. Neuroglia atau biasa disebut dengan sel glia merupakan penunjang susunan saraf pusat yang berfungsi sebagai jaringan ikat.
Neuroglia ini terdiri dari beberapa jenis sel. Yang pertama ada astrosit yang berbentuk seperti bintang dan berfungsi sebagai penyatu neuron. Yang kedua oligodendrosit yang berspek seperti astrosit namun dengan badan sel lebih kecil dan berfungsi membentuk selubung myelin. Yang ketiga ada mikroglia yang bersifat fagosit dan sel ependila berupa sel epitelium yang melapisi cerebral dan medulla spinalis. Yang ketiga tadi ada sinapsis. Sinapsis atau penghubung antar neuron. Sinapsis ini menjadi titik temu antara ujung akson suatu neuron dan dendrit dari neuron lain. Pada celah sinapsis inilah terkandung suatu substansi kimia yang disebut neurotransmitter. Nah, neurotransmitter ini terdiri dari beberapa macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada asetilkolin yang disekresikan oleh neuron di bagian otak. Yang kedua ada epinefrin disekresikan oleh kelenjar adrenal saat tubuh sedang bahaya. Yang kedua ada norepinefrin disekresikan oleh sebagian besar neuron yang badan selnya berada di batang otak dan hipotalamus. Kemudian ada dopamin disekresikan oleh hipotalamus. Dopamin ini berperan besar dalam menandakan emosional kuiperian. Kemudian ada serotin diproduksi di saluran pencernaan, kelenjar pineal, dan sistem saraf pusat. Yang terakhir ada asam gamma aminobutirat disekresikan oleh neuron di otak. Jika kadar asam ini berkurang, akan merasakan tidak nyaman. Kita akan merasakan tidak nyaman, galau, takut, dan gelisah. Beberapa jenis enzim tadi termasuk dalam sinapsis. Selanjutnya ada mekanisme hubungan antar saraf. Sel saraf atau neuron mempunyai kemampuan untuk menerima dan memberikan jawaban terhadap rangsang yang diberikan kepadanya. Kemudian rangsangan tersebut diterima oleh reseptor atau alat indera yang akan diantarkan ke pusat susunan saraf. Nah, kemudian rangsangan dari dendrit ini terus ke badan sel saraf dan selanjutnya oleh akson akan diteruskan ke dendrit neuron lainnya. Hubungan antara akson dan dendrit dari sel saraf lain terdapat jarak yang sangat kecil yang disebut sinapsis. Seperti pada gambar, yang ini adalah sinapsis, kemudian yang bawah adalah akson, dan yang penghubung ini seperti tali ini seperti adalah dendrit. Sinapsis ini terletak di sini di pembatas seperti jaraknya sangat kecil. Lanjut yaitu sistem saraf. Nah, ini bagian dari sistem saraf. Yang ini adalah sistem saraf pusat yang terdiri dari otak dan susun tulang belakang. Yang kemudian ini adalah sistem saraf tepi, terdiri dari sistem saraf kranial dan sistem saraf spinal. Sistem saraf spinal berada di bagian tubuh di sumsum tulang belakang, sedangkan kranial berada di antara permukaan wajah di kepala. Yang pertama sistem saraf pusat atau SSP yang tadi terdiri dari otak atau brain. Otak sendiri terdiri dari otak besar, otak kecil, dan batang otak. Otak besar atau disebut juga sebagai cerebrum adalah bagian terbesar dari otak yang terdiri dari dua hemisfer, yaitu hemisfer kanan dan kiri. Masing-masing hemisfer terhubung oleh corpus callosum. Cerebrum ini mengendalikan fungsi kognitif tingkat tinggi seperti persepsi sensorik, pemikiran, ingatan, perhatian, bahasa, dan kesadaran diri. Sedangkan otak kecil atau cerebellum terletak di bagian belakang otak besar. Fungsinya untuk mengatur koordinasi gerakan otot dan keseimbangan tubuh. Otak kecil memainkan peran penting dalam pengendalian gerakan halus seperti berjalan, menulis, dan keseimbangan postur. Kemudian ada batang otak atau brainstem. Batang otak terletak di bagian bawah otak besar yang menghubungkan otak dengan sumsum tulang belakang.
Batang otak sendiri terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama adalah ada medula oblongata, kemudian pons dan mesencephalon. Fungsi batang otak untuk meliputi pengaturan fungsi otomatis dasar seperti pernapasan, denyut jantung, tekanan darah, dan tidur. Dan ini adalah pembahasan tentang otak besar atau cerebrum. Struktur dari cerebrum terbagi menjadi korteks cerebri. Yang korteks cerebri ini terbagi menjadi 4 bagian. Ada dahi atau lobus frontalis, berfungsi untuk mengatur gerakan tubuh yang disadari. Yang kedua ada ubun-ubun atau lobus parientalis, berfungsi mengatur kulit dan otot-otot terhadap panas, dingin, sentuhan, dan tekanan. Kemudian ada lipis lobus temporalis, berfungsi sebagai pusat pendengaran atau penciuman. Kemudian ada kepala belakang atau lobus occipitalis, berfungsi sebagai pusat penglihatan. Antara otak bagian tengah dan belakang terdapat pusat perkembangan kecerdasan ingatan, kemampuan, dan sikap. Selanjutnya yaitu diencephalon atau subkortikal yang terdiri dari talamus. Talamus sendiri merupakan salah satu struktur yang terletak di bagian otak tengah, tepatnya di antara korteks cerebral dan otak tengah. Fungsinya yaitu menyampaikan informasi yang berhubungan dengan kesadaran, siklus tidur, dan kewaspadaan pada bagian stasiun pemancar dan meneruskan informasi tentang reseptor dan sebagai stasiun pemancar dan meneruskan informasi tentang reseptor indera atau penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa, kecuali penciuman. Jadi talamus ini berfungsi untuk meneruskan informasi tentang reseptor indera ya, seperti penglihatan, pendengaran, sentuhan, dan rasa, tapi kecuali indera penciuman. Kemudian setelah talamus ada hipotalamus atau bagian otak yang merupakan pusat kontrol sistem saraf autonom. Hipotalamus terletak tepat di atas batang otak. Fungsinya sebagai antara lain ada pelepasan berbagai hormon yang memiliki fungsi penting dalam menjaga kondisi tubuh, kemudian responsif terhadap berbagai bentuk stimulasi seperti stres, rangsangan penciuman, stimulasi suhu, stimulasi cahaya, dan stimulasi lain, baik yang berasal dari dalam tubuh atau dari luar tubuh. Kemudian mengontrol asupan makanan atau mengontrol rasa takut. Orientasi seksual, fungsi kontrol otonom, homeostasis atau keseimbangan tubuh, dan pengaturan siklus tidur. Selanjutnya ada subtalamus atau nukleus motorik ekstrapiramidal yang mempunyai fungsi hubungan dengan nukleus sistem saraf lainnya. Fungsi dari subtalamus ini belum dapat dimengerti sepenuhnya, tetapi apabila terjadi kelainan pada bagian ini, maka akan timbul kelainan gerakan kaki dan tangan yang terhempas kuat pada sisi tubuh. Kemudian ada epitalamus atau ikatan sempit pada jaringan saraf membentuk atap diencephalon. Fungsinya sendiri untuk pengaturan irama sirkadian tubuh dan menghambat hormon gonadotropik atau hormon kesuburan. Jadi hormon kesuburan itu dipengaruhi oleh epitalamus. Selanjutnya yaitu, nah ini adalah gambar dari otak besar. Ini adalah lob parietal dan ini adalah bagian lob frontal. Pada bagian yang belakang ini ada lob occipital dan sebelahnya ada lob temporal. Kemudian yaitu otak kecil atau cerebellum. Letak otak kecil ini terdapat tepat di atas batang otak. Otak kecil mempunyai 2 belahan, yaitu belahan otak kanan dan belahan otak kiri, serta serabut saraf yang menghubungkan sumsum lanjutan dengan otak besar. Antara kedua belahan dihubungkan oleh jembatan Farrow. Jembatan Farrow merupakan pusat pengiriman rangsang ke otak kecil. Otak kecil terdiri dari 2 lapisan, lapisan luar berwarna kelabu dan yang lapisan dalam berwarna putih. Otak kecil berfungsi untuk mengatur keseimbangan tubuh dan koordinasi kerja otot-otot ketika bergerak. Jadi ini adalah gambar otak kecil. Bagian luar adalah berwarna kelabu dan yang bagian dalam adalah berwarna putih.
Kemudian ada batang otak yang terdiri dari midbrain atau otak tengah, terletak di depan otak kecil. Di dalam otak kecil terdapat colliculus superior yang merupakan pusat pergerakan mata. Selain itu juga terdapat colliculus inferior berfungsi sebagai pusat pendengaran sesuatu. Kemudian ada pons berfungsi sebagai pusat pernapasan, yaitu pusat apneustik untuk mengontrol kontraksi atau inspirasi, dan pusat pneumotaksik untuk mengontrol relaksi otot pernapasan sehingga terjadi ekspirasi. Kemudian ada medula oblongata berfungsi untuk gerak tak sadar seperti bernafas, menelan, batuk, bersin, dan lain-lain. Medula oblongata juga bertanggung jawab untuk mengatur kecepatan pernafasan dan aktivitas jantung dan pembuluh darah. Dan ini adalah bagian dari batang otak. Nah, kemudian ada sistem limbik, yaitu bagian diencephalon atau talamus dan hipotalamus, dan bagian dalam korteks cerebral yang melindungi amigdala, dan hipokampus, menyusun pusat fungsional emosi dan memori manusia. Misalnya, sinyal dari hidung memasuki otak melalui kuncup penciuman. Misalnya, udara dari hidung memasuki otak melalui kuncup penciuman, yaitu bagian dari sistem limbik. Nah, sistem ini mencakup hipokampus dan amigdala. Hipokampus sendiri merupakan bagian yang berperan dalam proses belajar dan pembentukan memori jangka panjang. Sedangkan amigdala merupakan pusat emosi seperti takut yang kemudian mengirim sinyal ke hipotalamus atau medula oblongata yang kemudian mengaktifkan respon dari sistem saraf otonom. Kemudian menerima sinyal dari sistem penghidu dan menentukan pengaruh bau terhadap emosi. Dan ini adalah anatomi dari sistem limbik. Kemudian ada sumsum tulang belakang yang disebut dengan medula spinalis. Sumsum tulang belakang ini terletak di dalam ruas-ruas tulang belakang yang memanjang dari daerah leher sampai pinggang. Jadi tulang belakang berfungsi untuk melindungi sumsum tulang belakang. Nah, jadi tulang belakang kita ini berfungsi untuk melindungi sumsum tulang belakang yang ada di balik tulang belakang. Ada 33 ruas panjang. Sumsum tulang belakang terdapat 33 ruas. Panjangnya sekitar 45 cm dengan garis tengah sekitar 12 mm. Mengandung 31 pasang saraf spinal yang terdiri dari saraf servikal 8 pasang, saraf torakal 12 pasang, saraf lumbal 5 pasang, saraf sakral 5 pasang, dan saraf koksidial 1 pasang. Sayatan melintang pada sumsum tulang belakang terdiri dari 2 lapis substansi, yaitu substansi putih di bagian luar dan substansi kelabu di bagian dalam. Berfungsi membawa rangsangan dari seluruh tubuh menuju otak dan membawa respon dari otak ke efektor untuk menanggapi rangsang dan membentuk percabangan ke seluruh bagian tubuh yang disebut sistem saraf kecil. Dan ini adalah bagian dari sumsum tulang belakang. Fungsi dari sumsum tulang belakang atau medula spinalis yaitu untuk mengatur, untuk menyampaikan pesan dari otak ke berbagai bagian tubuh. Biasanya melalui otot untuk dikenakan tindakan. Sumsum tulang belakang yang bekerja sedikit seperti operator switchboard telepon, membantu otak berkomunikasi dengan bagian-bagian berbeda dari tubuh dan sebaliknya. Untuk menyampaikan pesan tubuh ke otak dari reseptor sensorik yang ditemukan di seluruh tubuh. Melakukan koordinasi refleks atau respon cepat terhadap rangsangan luar yang tidak melalui otak. Mereka ini dikelola oleh sumsum tulang belakang saja. Bagian dari kelabu atau perimeter terdiri dari atas badan sel, akson, tidak bermyelin, dendrit, dan saraf belia. Bentuknya seperti huruf H, lapisan dalam, kanal tengah pada gray commissure, tanduk
posterior atau dorsal, tanduk anterior atau ventral. Kemudian di bagian putih atau white matter mengelilingi substansi keladu atau gray matter, membentuk kolam putih yaitu funiculus posterior, funiculus anterior, funiculus lateral, dan terdiri dari akson gemellin dan akson tantamellin. Nah, ini ada macam-macam gerak. Yang pertama itu ada gerak biasa. Pada umumnya, perjalanan rangsang pertama kali diterima reseptor atau alat indera. Kemudian rangsang dihantarkan melalui saraf sensoris ke otak. Kemudian sesudah diolah di otak, tanggapan terhadap rangsang akan dihantarkan melalui saraf motoris ke efektor atau otot dan kelenjar. Nah, hasil rangsangan tersebut kemudian menimbulkan gerak biasa. Jadi skema dari gerak biasa adalah dari impuls atau rangsangan, kemudian menuju saraf sensorik, kemudian menuju otak, kemudian menuju saraf motorik, kemudian otot. Nah, di dalam otot kita akan melakukan gerakan. Dan ini skema dari gerak biasa. Contohnya pada reseptor penglihatan dari mata ke saraf sensorik, kemudian masuk ke otak. Pada otak lalu kemudian menuju saraf motorik dan diteruskan ke otot. Nah, pada otot terjadi gerakan. Kemudian ada gerak refleks, yaitu gerak refleks adalah gerak yang terjadi secara spontan tanpa melalui pusat gerak di otak. Jalan terpendek yang ditempuh suatu gerak refleks disebut lengkung refleks. Skema gerak refleks ini dari impuls atau rangsangan, kemudian menuju ke saraf sensorik, kemudian ke sumsum tulang belakang, kemudian menuju saraf motorik, otot. Nah, baru terjadi gerak refleks. Jadi gerak refleks ini tidak melalui otak, namun melalui sumsum tulang belakang. Contohnya pada saat kita terkena objek panas dari reseptor kulit, arah impuls ini langsung menuju ke sumsum tulang belakang, kemudian menuju ke saraf motorik, kemudian baru ke otot. Nah, langsung terjadi gerak refleks. Jadi ketika kita terkena panas, otomatis tangan kita akan langsung menghindar. Dan itu tidak diproses oleh otak, tapi melalui sumsum tulang belakang. Jadi bedanya gerak biasa dengan gerak refleks. Ketika kita gerak biasa, kita akan menyadari. Contohnya ketika kita berbicara, kita menyadari apa yang kita bicara. Kemudian mulut kita akan otomatis bergerak sesuai dari arahan dari otak. Tetapi ketika gerak refleks terkena objek panas, otomatis tangan kita akan menghindar dari objek tersebut karena akan kesakitan. Prinsip penghantar impuls atau rangsangan ada dua. Yang pertama ada penghantaran lewat sel saraf. Muatan listrik di luar membran neuron adalah positif, sedangkan muatan listrik di dalam neuron adalah negatif. Keadaan ini disebut dengan polarisasi. Impuls berjalan sepanjang akson, membran-membran neuron memulihkan keadaannya seperti semula. Selama masa pemulihan, impuls tidak bisa melewati neuron tersebut atau periode refraktori. Kemudian ada penghantaran lewat sinapsis. Sinapsis adalah penghubung yang mengendalikan komunikasi antar neuron. Struktur sinapsis pada setiap neuron, akson berakhir pada suatu tonjolan kecil atau tombol sinapsis. Permukaan membran tombol sinapsis disebut membran prasinapsis. Permukaan membran dendrit dari sel yang dituju disebut membran postsinapsis. Kedua membran dipisahkan oleh celah sinapsis. Nah, pada sitoplasma, tombol sinapsis terdapat neurotransmitter. Neurotransmitter sendiri adalah zat kimia yang menanggapi impuls elektrik pada neuron dan dapat
mengisikan impuls ke neuron berikutnya. Dan selanjutnya yaitu sistem saraf tepi. Yang pertama ada sistem saraf somatik atau sistem saraf sadar. Sistem saraf somatik adalah bagian dari sistem saraf yang terdiri dari saraf-saraf yang menghubungkan otak dan sumsum tulang belakang dengan bagian tubuh yang berhubungan dengan indera peraba atau somatosensorik dan otot atau motorik. Sistem saraf somatik bertanggung jawab atas persepsi sensorik dan kendali motorik sukarela. Terdiri dari 30 pasang saraf spinal yang berbentuk serabut motorik. Sensorik ini menyebar pada ekstremitas atau dinding tubuh. 12 saraf pasang kranial, serabut motorik saja, sensorik saja, atau campuran keduanya, dan menyebar di daerah leher dan kepala. Sistem somatik ini yang pertama ada sistem saraf kranial. Saraf kranial adalah kumpulan dari 12 pasang saraf yang berlangsung berasal dari otak dan keluar menuju lubang di tenggorokan yang disebut dengan foramen kranial. Masing-masing pasang saraf kranial memiliki fungsi khusus dan mengontrol berbagai fungsi sensorik dan motorik di kepala, leher, dan sebagai dari organ-organ di dada dan perut atas. Nah, berikut ada 12 pasang saraf kranial beserta fungsinya, yaitu yang pertama ada saraf olfaktori bertugas mengendalikan indera penciuman dan membawa informasi dari hidung ke otak. Kemudian ada saraf optik bertanggung jawab atas penglihatan, membawa informasi visual dari mata ke otak. Kemudian ada saraf oculomotor mengendalikan gerakan otot-otot mata seperti menggerakkan bola mata, mengontrol pupil, dan mengatur akomodasi mata. Yang keempat ada saraf troklear berfungsi mengontrol gerakan otot mata, khususnya otot-otot yang menggerakkan bola mata ke bawah dan ke dalam. Yang kelima, saraf trigeminal merupakan saraf yang paling besar dan bertanggung jawab atas sensasi peraba dan nyeri di wajah, rahang, dan kepala. Juga mengendalikan otot-otot pengunyah. Kemudian ada saraf abdusen mengontrol gerakan otot mata yang menggerakkan bola mata keluar. Yang ketujuh ada saraf fasial bertanggung jawab atas kontrol otot-otot wajah, termasuk ekspresi wajah, produksi air liur, dan sensasi rasa di bagian lidah. Jadi saraf fasial ini yang mengontrol dari otot-otot wajah kita ya. Kemudian ada saraf vestibulococlear dikenal sebagai saraf pendengaran dan keseimbangan, menerima informasi sensorik dari telinga tentang pendengaran dan keseimbangan. Kemudian ada saraf glosofaringeal berfungsi untuk mengontrol sensasi rasa di bagian belakang lidah, kelenjar ludah, dan otot-otot tertentu di tenggorokan. Yang ke-10 ada saraf vagus, merupakan saraf yang paling luas dalam jangkauannya, mengendalikan banyak fungsi, termasuk suplai saraf ke organ di dada dan perut atas seperti jantung, paru-paru, saluran pencernaan, dan kelenjar-kelenjar. Yang ke-11 ada saraf aksesori yang berfungsi untuk mengontrol gerakan otot, leher, dan bahu seperti mengangkat bahu dan mengangkat kepala. Jadi pada bahu dan ini leher kepala atau otot leher itu terdapat saraf aksesori. Yang ke-12 ada saraf hipoglossus mengendalikan gerakan otot lidah yang memungkinkan berbicara, menelan, dan mengunyah. Jadi ketika kita berbicara ataupun mengunyah dan menelan, saraf yang berfungsi itu disebut saraf hipoglossus. Nah, setiap pasang saraf kranial memiliki peran penting dalam menghubungkan otak dengan bagian-bagian spesifik tubuh dan memainkan peran kritis dalam fungsi sensorik dan motorik yang berhubungan dengan kepala dan leher. Yang B ada saraf spinal. Saraf spinal juga dikenal sebagai saraf tulang belakang. Adalah kumpulan saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang dan menjalankan fungsi sensorik dan motorik di bagian tubuh di luar kepala dan leher. Saraf ini terdiri dari 30 pasang yang keluar melalui celah-celah antara vertebrata tulang belakang. Setiap pasang saraf spinal terdiri dari 2 akar saraf, yaitu akar dorsal atau akar belakang dan akar ventral atau akar depan.
Akar dorsal mengandung serat saraf sensorik yang membawa informasi sensorik dari kulit, otot, dan organ internal menuju sumsum tulang belakang. Akar ventral ini mengandung serat saraf motorik yang membawa perintah otot dari sumsum tulang belakang menuju otot-otot yang dikendalikan. Fungsi dari saraf spinal meliputi yang pertama ada fungsi sensorik. Saraf-saraf spinal menerima informasi sensorik dari indera teratur seperti sentuhan, suhu, nyeri, tekanan, dan getaran, serta informasi dari organ internal seperti organ pencernaan, jantung, dan paru-paru. Informasi ini akan diteruskan melalui akar dorsal ke sumsum tulang belakang untuk diproses dan diteruskan ke otak. Yang kedua ada fungsi motorik. Saraf-saraf spinal mengirimkan sinyal motorik dari otak melalui akar ventral ke otot-otot di seluruh tubuh. Ini memungkinkan kontrol gerakan sukarela seperti berjalan, berlari, mengangkat benda. Selain itu, saraf-saraf spinal juga terlibat dalam refleks spinal. Refleks spinal adalah respon motorik yang otomatis terjadi apabila melibatkan otak, misalnya saat Anda menyentuh sesuatu yang panas. Refleks spinal akan memicu kontraksi otot yang akan membuat Anda menarik tangan tanpa perlu melibatkan otak untuk merespon bahaya tersebut. Jadi seperti tadi ketika kita contohnya ketika terkena panas atau terkena benda yang tajam atau sesuatu yang lain yang membuat kita kaget. Nah, saraf yang berfungsi yaitu refleks spinal yang memicu kontraksi otot. Jadi tanpa melewati otak, tanpa merespon, langsung kita akan mengerti. Oh itu panas, langsung tangan kita akan menghindar. Seperti itu kurang lebih. Nah, perbedaan saraf kranial dan saraf spinal. Yang pertama, saraf yang terhubung ke otak disebut kranial, sedangkan saraf yang berhubungan dengan tulang belakang disebut spinal. Jadi yang merespon menuju ke otak disebut saraf kranial, tetapi yang terdapat pada tulang belakang disebut saraf spinal. Fungsi saraf kranial terutama terkait dengan kegiatan yang berhubungan dengan kepala dan leher, kecuali saraf vagus. Sedangkan fungsi saraf spinal berhubungan dengan semua bagian tubuh di bawah leher. Jadi tubuh kita pada bagian atas itu ada saraf kranial, kemudian tetapi pada bagian bawah yang berhubungan dengan tubuh di bawah leher itu terdapat saraf spinal. Pada mamalia ada 12 pasang saraf kranial, sedangkan saraf spinalnya ada 30 pasang. Contohnya seperti manusia. Tabel spinal diberi nama sesuai dengan lokasi mereka di sumsum tulang belakang, sedangkan saraf kranial yang ditunjukkan oleh nomor seri dan nama. Sebagian besar saraf kranial adalah saraf dicampur dengan pengesaluan saraf penciuman optik dan vestibulokoklear, sedangkan semua saraf tulang belakang adalah saraf campuran. Selanjutnya yaitu sistem saraf otonom atau tak sadar. Sistem saraf otonom adalah bagian dari sistem saraf yang mengontrol fungsi-fungsi tubuh yang tidak disadari secara otomatis seperti detak jantung, tekanan darah, pernapasan, pencernaan, dan respon terhadap stres. Sistem saraf otonom berperan dalam menjaga keseimbangan dan homeostasi dengan tubuh. Sistem saraf otonom terdiri dari dua komponen utama yang beroperasi secara berlawanan satu sama lain, yaitu sistem saraf simpatik merespons situasi stres atau bahaya dan pergerakan tubuh untuk bergerak. Aktivitas sistem saraf spinal meningkatkan denyut jantung, meningkatkan tekanan darah, melibatkan pembuluh darah ke otot-otot, meningkatkan aliran oksigen ke otak dan otot, serta mempersiapkan tubuh untuk melawan atau melarikan diri, yang disebut dengan fight or flight response. Yang kedua ada sistem saraf parasimpatik, bertanggung jawab untuk memulihkan tubuh ke kondisi yang tenang dan mengendalikan fungsi-fungsi tubuh pada saat istirahat. Aktivitas sistem saraf parasimpatik menurunkan denyut jantung, merilekskan pembuluh darah, meningkatkan pencernaan, dan pengaturan fungsi-fungsi yang terkait dengan istirahat dan pencernaan. Kedua komponen ini bekerja sama untuk menjaga keseimbangan dan koordinasi tubuh.
Mereka memiliki efek yang saling melengkapi dan berlawanan untuk mengatur respon tubuh terhadap lingkungan dan keadaan internal. Sistem saraf otonom dikendalikan oleh otak dan struktur yang terletak di sepanjang sumsum tulang belakang, seperti ganglion simpatis dan parasimpatis. Sinyal-sinyal saraf diteruskan melalui serat saraf yang menghubungkan otak dengan organ-organ tubuh dan mempengaruhi aktivitas mereka. Aktivitas sistem saraf otonom biasanya tidak disadari atau dikendalikan secara sadar, tetapi dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti stres, emosi, lingkungan, dan kondisi fisik. Ketidakseimbangan atau gangguan dalam sistem saraf otonom dapat menyebabkan berbagai kondisi medis seperti gangguan irama jantung, hipertensi, gangguan pencernaan, dan gangguan pada sistem kardiovaskular. Nah, perbedaan saraf simpatik dan saraf parasimpatik, contohnya pada organ atau jaringan di iris atau pupil mata. Efek stimulasi dari parasimpatis itu menyempitkan iris atau pupil, sedangkan efek saraf simpatiknya melebarkan iris atau pupil. Kelenjar air mata. Stimulasi parasimpatik menstimulasi keluarnya air mata, sedangkan simpatiknya tidak ada. Pada kelenjar air liur, parasimpatiknya merangsang sekresi air liur, sedangkan simpatiknya menghambat sekresi air liur. Pada otot antarungsuk, parasimpatiknya mengurangi kecepatan bernafas, sedangkan pada simpatiknya meningkatkan kecepatan bernafas. Pada bronkus dan bronkiolus, parasimpatiknya mengecilkan bronkus dan bronkiolus, sedangkan pada simpatiknya membesarkan bronkus dan bronkiolus. Pada jantung, parasimpatiknya menghambat kecepatan denyut jantung, sedangkan pada simpatik meningkatkan kecepatan denyut jantung. Pada pembuluh darah, parasimpatik menurunkan tekanan darah, sedangkan simpatik meningkatkan tekanan darah. Pada sistem urin, saraf simpatiknya meningkatkan pengeluaran urin, sedangkan saraf simpatiknya menurunkan pengeluaran urin. Pada usus, saraf parasimpatik merangsang gerakan peristaltik, merangsang sekresi getah lambung, dan merelaksasi sphinkter dubur, sedangkan simpatiknya menghambat gerak peristaltik, menghambat sekresi getah lambung, dan kontraksi sphinkter dubur. Pada kulit tidak berpengaruh dan merangsang pada kulit saraf parasimpatiknya tidak berpengaruh dan merangsang vasodilatasi, yaitu pembesaran diameter pembuluh darah biasanya pada arteriola, sedangkan pada saraf simpatiknya kontraksi otot, tenaga rambut, merangsang produksi keringat, merangsang vasokonstriksi, yaitu mengecilnya diameter pembuluh darah biasanya pada arteriola. Dengan pada hati, parasimpatiknya mengubah glukosa menjadi glikogen, sedangkan saraf simpatiknya mengubah glikogen menjadi glukosa. Jadi saraf simpatik dan parasimpatik ini kebalikannya. Nah, ini tadi gambar dari perbedaan saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Selanjutnya yaitu penyakit pada sistem saraf. Sebenarnya penyakit pada sistem saraf itu banyak, tapi yang saya akan jelaskan di sini hanya beberapa saja ya. Seperti contoh yaitu meningitis, merupakan peradangan pada lapisan pelindung otak dan sumsum tulang belakang yang disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, atau jamur. Yang kedua ada Alzheimer, merupakan penyakit degeneratif yang menyebabkan penurunan memori, kehilangan fungsi kognitif, dan perubahan perilaku. Penyakit ini umumnya terjadi pada usia lanjut. Kemudian ada stroke, terjadi ketika suplai darah ke otak terganggu, baik karena pembuluh darah yang tersumbat atau pecah. Kemudian ada stroke, terjadi ketika suplai darah ke otak terganggu, baik karena pembuluh darah yang tersumbat atau pecah. Kemudian ada multiple sclerosis atau MS, merupakan penyakit autoimun yang menyebabkan peradangan pada sistem saraf pusat,
Kemudian ada epilepsi, merupakan gangguan neurologis yang menyebabkan kejang berulang akibat aktivitas listrik yang tidak normal di otak. Selanjutnya ada gegar otak atau kehilangan sementara fungsi otak yang disebabkan oleh luka relatif ringan pada otak dan tak selalu berkaitan dengan ketidaksadaran. Selanjutnya yaitu ada tumor otak atau tumor yang tumbuh di dalam otak yang dapat menyebabkan tekanan pada jaringan otak dan mempengaruhi fungsi saraf otak. Dan yang terakhir di sini ada neuritis atau iritasi pada neuron karena infeksi atau keracunan obat, gas, logam, dan lain sebagainya. Terima kasih. Itu tadi penjelasan dari saya pada materi jaringan saraf atau neurologi. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.